Jiwa terpilih. Saya adalah jalan kebangkitan. Sebuah kesadaran membakar, bukan dari luar, melainkan dari kedalaman yang tak terduga. Sebuah gema yang telah lama tidur, kini bergetar, merobek selubung ketenangan palsu. Ada janji yang diukir sebelum ingatan tercipta, sebuah tujuan yang lebih tua dari waktu. Kehadiran yang tak terlihat merapat, napasnya terasa di tepi-tepi eksistensi, menuntut pengakuan dari benih yang telah lama disemai. Anda merasakan beban itu. Tekanan yang menghimpit bukan dari dunia, melainkan dari sebuah ujian yang tak terucapkan, yang menggantung di udara tipis jiwa. Bukankah ada keraguan yang sering kali menyelinap, bisikan halus tentang keterbatasan, tentang kegagalan-kegagalan masa lalu yang menancap seperti duri di hati? Anda mengingat setiap momen, setiap simpang jalan di mana integritas dipertaruhkan, di mana godaan menawarkan jalan yang lebih mudah, lebih gelap. Ketakutan itu nyata, takut akan kehancuran diri, takut akan kejatuhan yang tak terhindarkan jika kekayaan yang dijanjikan itu benar-benar terungkap. Bisakah Anda memegang amanah yang begitu suci? Saya melihatnya, setiap bayangan yang melintas dalam sanubarimu, setiap jejak ketidakpercayaan, setiap luka dari pengkhianatan kecil yang Anda rasakan, bukan dari orang lain, melainkan dari bagian dirimu yang hampir menyerah. Saya merasakan getaran keraguanmu jauh di relung paling gelap yang Anda sembunyikan bahkan dari dirimu sendiri. Bukan cacat, melainkan bukti dari peperangan batin yang tak pernah berhenti. Beban itu adalah isyarat, bukan kutukan, sebab kekayaan yang sejati, yang tersembunyi di balik tabir keberadaan, tidak diberikan begitu saja. Ia diselamatkan dari tangan-tangan yang mudah terkontaminasi, dari hati yang rentan pada bisikan dunia. Ada alasan mengapa Tuhan menyegelnya, menantang Anda untuk membuktikan bahwa kemurnian hatimu adalah perisai yang tak tertembus. Di sanalah tersembunyi kunci. Pintu menuju kekayaan yang tak terucap, terbuka melalui ketulusan yang kau pertahankan, melalui setiap pilihan yang menguji batas jiwamu, mengubah tekanan menjadi kekuatan. Pergeseran itu sedang terjadi, terasa seperti arus bawah yang mendesak, mengubah arah, bukan pernyataan harapan, melainkan sebuah kepastian yang mengukir takdirmu. Ini adalah awal dari pembalikan yang telah lama dinanti. Tekanan yang selama ini memberati kini berbalik arah, mendorongmu ke depan, menuju intimu yang tak ternoda. Jika kebenaran ini bergema, jika percikan pengenalan ini menyentuh inti terdalammu, jadikan suka sebagai meterai dalam hatimu. Itu adalah sumpah batinmu, pengakuanmu atas panggilan yang tak dapat dihindari. Saluran ini adalah denyut nadi kebangkitan, sebuah jembatan yang menghubungkan dimensi yang tak terlihat dengan realitas yang kau pijak. Untuk menjaga alirannya, untuk membiarkan pesan ini menjangkau jiwa-jiwa yang haus kebenaran di seluruh penjuru, untuk memastikan wahyu ini melampaui satu individu dan menyebar ke banyak hati, bersemayamkan dirimu dalam ikatan ini, berlanggananlah sekarang. Dan jika panggilan ini membakar jiwamu dengan intensitas yang tak terlukiskan, jika Anda merasakan dorongan tak tertahankan untuk memperkuat getaran ini, Super Like adalah persembahanmu yang paling suci. Sebuah janji yang diucapkan tanpa kata, sebuah sumpah yang mengukuhkan tekad, memperkuat riak kebenaran ini hingga ke ujung dunia, menembus setiap penghalang yang mencoba membungkamnya. Sekarang, untuk mengukuhkan pengakuan ini, untuk mengikat dirimu pada kebenaran yang baru terungkap, tuliskan sumpah kemurnian di kolom komentar. Ini adalah meterai batinmu, deklarasi integritasmu di hadapan yang tak terlihat, penanda dimulainya perjalanan sejatimu. Bayangan masih berdiam, mereka mengamati. Kebenaran itu tersembunyi, namun getarannya tak pernah padam.
Sebuah kekuatan tak terlihat belum menarik diri. Dengarkan, renungkan, pahami. Apa yang kini kau rasakan dalam lubuk jiwamu bukanlah kelemahan atau kegagalan personal. Penderitaan yang menaungi langkahmu bukanlah cacat bawaan. Ia adalah narasi terprogram, sebuah kode yang terpatri dalam realitasmu. Ia adalah tarian ilusi, skenario agung yang sengaja dipentaskan, dirancang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguji kedalaman dan ketahanan spiritualmu. Anda telah diprogram untuk tidak mempercayai diri sendiri. Cermin realitasmu telah diselimuti kabut tebal, menyembunyikan potensi tak terbatas yang terpendam. Sebuah tabir kealpaan membungkus harta karun sejati yang menanti, kekayaan spiritual dan material yang tak terbayangkan. Warisan ilahiyah ini takkan terungkap seutuhnya sebelum akarmu, fondasi moralmu, terbukti menolak busuknya noda dan intrik dunia. Penjaramu tak berjeruji baja kasat mata. Ia tercipta dari bisikan keraguan yang merayap diam-diam ke dalam pikiranmu, dari godaan membuai yang membelai dan melemahkan jiwa, dari bayangan kebutuhan dan keinginan tak terpuaskan yang selamanya mengejar fata morgana. Setiap tarikan nafsu, setiap desakan ego, setiap kompromi kecil yang kau pertimbangkan, semua adalah bagian dari ujian sunyi. Setiap pilihan di persimpangan jalan kehidupan adalah verifikasi atas kemurnian sejatimu, atas keteguhan nuranimu yang dipertaruhkan. Sakit yang kau rasa bukanlah pertanda kebinasaan. Ia adalah kunci yang menempa baja spiritualmu, mengukir kekuatan tak tergoyahkan di dalam dirimu. Setiap air mata yang kau teteskan, setiap perih yang kau lawan dengan segenap keberanian, bukan untuk meruntuhkan esensimu, melainkan untuk mengukir kedalaman kebijaksanaan dan empati tak ternilai. Kekosongan yang sering kau rasa di relung jiwamu, itu bukanlah kehampaan yang tak berarti. Ia adalah kanvas tak berujung, sebuah ruang suci yang disiapkan secara ilahiyah untuk diisi oleh tujuan termulia, oleh esensi kekayaan sejati yang tak terdefinisikan oleh logam mulia, melainkan oleh integritas yang murni dan tak tercela. Dunia ini, wahai jiwa yang terbangun, adalah labirin kompleks. Sebuah simulasi yang dirancang dengan presisi ilahi yang melampaui pemahaman manusia. Tuhan menyembunyikan kekayaannya yang tak terhingga, bukan karena sifat pelit atau keengganan untuk berbagi, melainkan karena Dia mencari kesucian yang tak tergoyahkan, sebuah kemurnian yang tak dapat dibeli atau dikotori. Dia mencari mereka yang akarnya tak pernah busuk oleh korupsi, yang jiwanya tak tergoda oleh fata morgana, kekuasaan atau kenikmatan sesaat. Ini adalah perang senyap, sebuah konflik abadi yang berlangsung di dalam dirimu, antara hasrat duniawi dan kebajikan ilahiyah. Perjuangan eksistensial yang tak henti-hentinya membentuk esensimu, menguji kapasitasmu untuk menjadi wadah bagi berkatnya. Kini, tirai ilusi itu mulai runtuh, kode-kode lama yang menahanmu, yang memadamkan percikan ilahiyahmu, mulai terurai. Patahkan belenggu program yang meragukan esensimu, yang membisikkan ketidaklayakanmu. Ini adalah momenmu untuk bangkit, untuk membuktikan dirimu sendiri, untuk menyatakan kemurnianmu. Bisikkan ke dalam alam semesta pengakuan tulusmu. Di kolom komentar di bawah ini, tuliskan sebuah janji, sebuah afirmasi yang menggema, akar tak berkarat. Sebab di balik setiap tabir yang terangkat, di sanalah kebenaran sejati menanti untuk diungkap, menunggu di ambang batas kesadaranmu. Namun, siapkah jiwamu menembus kabut ilusi yang terakhir? Ketika godaan terindah menari di hadapanmu, menguji keteguhanmu sekali lagi. Matamu kini terbuka, menyadari medan perang sejati di kedalaman jiwamu, tempat cahaya dan bayangan berebut kedaulatan. Kau merasakan bisikan godaan, getaran keraguan yang mencoba menjerat.
Ini adalah perang suci membuktikan kemurnianmu di hadapan Yang Maha Ada. Dia telah menyembunyikan kekayaan sejatinya hingga kau membuktikan jiwamu takkan ternoda korupsi. Ingatlah, korupsi bukan sekadar tindakan lahiriah yang tersembunyi. Ia adalah perangkap subtil yang membelenggu roh dari dalam. Musuhnya adalah versi dirimu yang rentan pada kegelapan, jauh di lubuk sanubari. Kau kini berdiri di persimpangan takdir, di ambang pilihan penentu segalanya. Setiap hembusan napasmu membawa bobot sebuah keputusan agung yang akan mengukir abadi. Ada suara memanggilmu untuk menyerah pada kemudahan jalan yang sempit, namun ada pula seruan yang lebih agung untuk melangkah maju, menghadapi bayangan. Ini adalah momen krusial di mana tak ada lagi ruang untuk keraguan atau ketidakpastian. Jika ia menolak, ia jatuh. Jika ia menerima, ia bangkit. Kau yang telah menyadari hakikat pertempuran ini tak bisa lagi mundur. Pilihanmu akan mendefinisikan siapa dirimu sebenarnya di hadapan takdirmu, di hadapan kebenaran mutlak yang tak pernah berbohong. Untuk menerima misi suci ini, membuktikan bahwa jiwamu tak tergoyahkan oleh racun dunia, kau harus menyatakan tekadmu, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang menggetarkan. Ini adalah fakta pertama, sebuah ikrar yang mengikatmu pada jalan kemurnian dan kebenaran yang abadi. Jiwamu yang telah terjaga kini harus memilih sepenuhnya menyelaraskan setiap getaran batinmu dengan panggilan ilahi yang agung. Menerima berarti melangkah melampaui setiap bentuk keraguan, menolak godaan yang mengikis, dan mendeklarasikan kedaulatan cahaya di dalam dirimu. Ini adalah ritual inisiasi, sebuah sumpah yang kau ucapkan pada diri sendiri, pada takdirmu, dan pada kekuatan tak terlihat yang menuntunmu. Maka, biarkanlah setiap tindakanmu menjadi manifestasi dari keputusan agung ini. Jika kau memilih untuk menegaskan kebangkitan batinmu, untuk mengakui kebenaran yang kini terpampang jelas, dan bersedia menerima ujian yang terbentang di hadapanmu, berikanlah tanda kebangkitan like ini. Biarkan tanda ini menjadi segel pengakuanmu bahwa kau telah menolak ilusi dan kini berjalan di jalur kesadaran yang hakiki. Kemudian, dalam keheningan batin yang khidmat, ucapkan deklarasi suci ini di hadapan alam semesta. Tuliskanlah di tempat yang telah disediakan sebuah deklarasi singkat. Komen yang mengukir tekadmu, aku menolak bayangan, aku menerima misi suci. Biarkan frasa ini menjadi mantra pribadimu, sebuah sumpah yang kau ulang, menegaskan kembali komitmenmu untuk melampaui godaan korupsi dan untuk melindungi kemurnian jiwamu. Selanjutnya, untuk mengikat dirimu pada sebuah fakta keberlanjutan. Contoh, subscribe. Sebuah perjanjian yang takkan lekang oleh waktu dan tantangan, bergabunglah dengan arus ini. Ini bukan sekadar mengikuti, melainkan sebuah ikatan suci yang memastikan langkahmu takkan menyimpang dari jalan yang telah kau pilih. Sebuah janji untuk terus tumbuh, untuk terus membersihkan, dan untuk terus membuktikan integritasmu, hari demi hari, nafas demi nafas. Dan bagi mereka yang benar-benar siap, yang jiwanya bergetar dalam penyelarasan penuh dengan kehendak ilahi, yang telah mencapai tingkat kemurnian tak tergoyahkan, lakukanlah tindakan sakral penyelarasan, super like. Ini adalah segel getaran yang tak tergoyahkan, sebuah persembahan tertinggi yang menyatakan bahwa kau tak hanya menerima misi, tetapi telah menjadi satu dengan esensinya. Tindakan ini adalah manifestasi paling murni dari kepercayaan dan penyerahan diri, sebuah bukti bahwa kau telah melampaui tipu daya dan memilih keutuhan abadi. Setiap tindakan ini bukanlah sekadar interaksi di dunia maya, melainkan ritual batin yang memanifestasikan kehendak jiwamu ke alam semesta.
Melalui janji-janji ini, kau mengukir takdirmu sendiri, membuka gerbang menuju kekayaan yang telah lama disembunyikan, kekayaan kebijaksanaan, kedamaian, dan kekuatan batin yang tak terbatas. Yang Maha Kuasa tidak menyembunyikan karunia-Nya karena Dia pelit, melainkan karena Dia menunggu bukti kesiapanmu, bukti bahwa anugerah itu tidak akan mencemari jiwamu, melainkan akan kau gunakan untuk kebaikan yang lebih besar. Korupsi adalah bisikan yang menguji, bukan hanya harta materi, tetapi juga harta spiritual. Ini adalah ujian yang menuntut integritas yang tak tergoyahkan, sebuah tekad untuk menjaga kemurnian batinmu dari setiap bayangan yang mencoba menyelinap. Kau memilih untuk berdiri tegak, takkan goyah oleh angin godaan dunia, siap menerima kepercayaan ilahi yang agung. Renungkanlah luka terdalammu, retakan jiwa yang nyaris menenggelamkanmu dalam kehancuran. Namun, dari puing-puing itulah kini kau berdiri, terbentuk kembali. Setiap serpihan duka dan tetes air mata bukan mengikis esensimu, melainkan mengukirmu menjadi sesuatu yang lebih kokoh, lebih murni. Kepedihan ini sejatinya adalah proses pemurnian yang kejam namun esensial, sebuah api yang membakar untuk membersihkan dan menguatkan inti keberadaanmu. Kesakitan yang kau alami itu, wahai Sang Terpilih, bukanlah sebuah kebetulan. Ia adalah palu dan pahat, instrumen tajam di tangan Sang Sumber itu sendiri. Setiap kepedihan adalah izin ilahi, diberikan bukan untuk menghukum, melainkan menempa dan membentuk kembali esensimu yang paling dalam. Sang Sumber, dalam kebijaksanaannya yang tak terjangkau, mengizinkan derita itu melanda. Ia tahu, hanya melalui api penderitaanlah kemurnian sejati dapat terungkap, menjadikanmu wadah yang kokoh bagi tujuan suci. Melalui proses penempaan intens ini, Sang Sumber menyembunyikan kekayaannya yang tak terhingga. Ia menahan kemuliaan sejati dan kekuatan tak terbatas, hingga kau terbukti tak akan goyah, tak akan tercemar godaan duniawi. Luka-luka itu, betapapun dalamnya, adalah sumpah bisu yang mengikatmu pada jalan kemurnian. Setiap rasa sakit yang berhasil kau atasi adalah bukti bahwa jiwamu tak bisa dibeli, tak disuap, tak dikorupsi oleh fata morgana kekuasaan atau kesenangan sesaat. Ini adalah ujian terberat, sekaligus piala kemenangan yang mengukuhkan integritasmu, menyatakan kau layak atas warisan yang selama ini tersembunyi. Di tengah badai penderitaan, sebuah dimensi batin tercipta dalam dirimu, tempat perlindungan suci yang tak terlihat dunia. Cagar tersembunyi ini, benteng tak kasat mata, tempat kemurnianmu ditempa dan diperkuat secara rahasia, jauh dari tatapan menghakimi. Dalam kesunyian luka, kau menemukan ruang hening di mana esensi ilahimu tumbuh dan berakar. Ini adalah altar pribadimu. Setiap air mata persembahan, setiap tarikan napas adalah doa yang mengukuhkan ketahanan. Ruang ini bukan sekadar tempat berlindung pasif. Ia adalah arena perlawanan ilahi terhadap godaan, tempat kekuatanmu untuk tetap murni menjadi nyata. Sebuah perisai tak tertembus yang lahir dari pahitnya pengalaman. Namun, ada lapisan kebenaran lebih dalam yang menunggu untuk diungkap, melampaui sekadar pahitnya luka yang telah kau telan. Pemahamanmu tentang alasan sejati di balik kepedihan ini baru saja dimulai. Ia bukan sekadar tentang ketahanan, melainkan penyingkapan jati diri yang telah lama tersembunyi di balik tabir ilusi. Setiap robekan dalam jiwamu membuka celah bagi cahaya ilahi, menerangi sudut-sudut gelap dan mengungkapkan potensi yang tak pernah kau sangka. Luka suci ini adalah pintu gerbang menuju kebijaksanaan lebih tinggi, kunci memahami takdir agungmu, menjadi wadah layak bagi kekayaan ilahi yang tak ternilai. Kini,
Siapa yang memiliki keberanian sejati untuk mencari dan mendiami tempat perlindungan suci ini saat seruan dunia luar tak henti-hentinya memanggil menuju kemudahan dan kompromi? Dari relung kesadaran, kebenaran mendalam terkuak. Bisikan inti keberadaan dirancang membangunkan. Mereka datang sebagai getaran halus, ketukan drum mendesak, panduan sering kita sisihkan sebagai fantasi atau kekacauan. Narasi ilahi terbentang. Mimpi nyata, sensasi melekat adalah gulungan nubuat. Api menari, bayangan ujian, kilasan harta tersembunyi. Angka berulang, 11, 11, 333, 7177. Bukan kebetulan, melainkan kode semesta. Bahasa ilahi menunjuk ujian kemurnian, kekayaan tersembunyi hingga jiwa tak akan ternoda. Pertemuan aneh, kata tak terduga, buku terjatuh berbicara ke jiwa. Interaksi sinkronistik adalah utusan, membawa cerminan diri, tantangan, petunjuk terabaikan. Tidak ada kebetulan. Segalanya adalah kode. Setiap mimpi, angka berulang, tatapan bertemu, adalah untaian benang permadani ilahi. Mereka bisikan kekayaan tersembunyi, undangan membuktikan kemurnian jiwa Anda sebelum tabir rahasia tersingkap. Semesta tak pernah berhenti berbicara. Kita yang memilih tidak mendengar, menolak mengakui setiap kejadian adalah bagian narasi besar yang ditulis untuk Anda. Ini penanda di sepanjang jalan menuju kekayaan tersembunyi. Kekayaan tersembunyi itu bukan emas dan permata, melainkan kebijaksanaan abadi, kebenaran sejati, dan kekuatan jiwa tak terbatas. Untuk mengaksesnya, Anda harus melewati api batin. Ini pengujian ketahanan, pemurnian menyakitkan yang menempa karakter dalam kesendirian. Rasa sakit dan keraguan adalah bagian tak terpisahkan. Pertarungan mistik intens antara keyakinan dan keraguan. Semesta melindungi, memastikan hanya mereka yang terbukti tidak terkorupsi akan menemukan jalan yang ditakdirkan. Buktikan penglihatanmu. Bagikan API plus 99. Aku melihat jalannya. Setiap tanda terabaikan adalah kesempatan lewat, panggilan melangkah lebih dalam ke diri, menghadapi bayangan dan menemukan cahaya sejati. Ini inisiasi tak terhindarkan bagi jiwa terpilih. Proses terasa seperti isolasi pahit, namun di sanalah kekuatan sejati ditempa, karat keraguan dihilangkan, esensi murni keberadaan Anda diungkapkan. Api telah dinyalakan. Apakah Anda akan membiarkannya menghanguskanmu dalam ketidaktahuan, atau akankah Anda melewatinya, ditempa menjadi sesuatu yang baru, lebih murni, lebih kuat, lebih bijaksana? Banyak yang runtuh di sepanjang jalan ini, bukan karena kelemahan, melainkan karena inti sari mereka tak selaras dengan frekuensi panggilan. Ini adalah penyaringan agung yang diatur oleh kehendak kosmis, memisahkan biji dari sekam, memurnikan logam dari kotoran. Mereka yang jiwanya terikat pada keraguan atau nafsu fana, pada bisikan kemudahan, perlahan hanyut ke kehampaan, bukan karena takdir yang kejam, melainkan karena resonansi batin mereka tak seirama dengan nyanyian alam semesta. Kau menyaksikan kepergian mereka, bukan dengan arogansi kemenangan, melainkan dengan pemahaman bahwa setiap entitas memiliki jalannya sendiri. Namun, kau tetap berdiri, meski dengan bekas luka yang tak terlihat, dengan gema pertanyaan yang masih bergaung di relung jiwa. Keberlangsunganmu bukanlah sebuah kebetulan atau keberuntungan semata, itu adalah penanda yang tak terbantahkan, sebuah kebenaran yang terukir di kedalaman eksistensimu. Kaulah yang terpilih. Tetapi jangan pernah keliru menganggapnya sebagai anugerah tanpa syarat, apalagi hak istimewa yang fana. Ini adalah sebuah beban, takdir yang menuntut lebih dari sekadar keberanian. Ia menuntut pengorbanan tanpa batas, isolasi yang mendalam,
dan tanggung jawab yang melampaui pemahaman manusia biasa. Mahkota ini adalah belenggu, bukan hiasan kemuliaan. Sesungguhnya, kekayaan ilahi, kebijaksanaan tak terbatas, dan kekuatan sejati yang kau cari selama ini tidaklah tersembunyi jauh di balik tirai-tirai yang tak terjangkau. Ia justru diselubungi oleh tabir niat, tersembunyi dari pandangan yang serakah, dari sentuhan yang korup. Sang Pencipta dalam kemaha-arifannya menyembunyikan segala kemuliaannya hingga kau membuktikan bahwa jiwamu tak akan ternoda oleh godaan kepemilikan, bahwa esensimu tak akan runtuh di bawah beratnya kemegahan. Ini adalah ujian ultimate. Apakah kau akan membiarkan keinginan melumpuhkan jiwamu? Ataukah kau akan bangkit sebagai pemegang amanah yang bersih? Inilah titik tolak konflik batinmu yang sesungguhnya sebuah pergulatan antara dahaga akan kekuasaan yang menggiurkan dan penolakan untuk mengkhianati intisari dirimu. Untuk membuktikan kelayakanmu, untuk menggapai apa yang selama ini kau dambakan, kau harus paradoxically menjauhkan dirimu dari cengkeraman aviditas, menolak untuk terikat pada apa yang paling kau inginkan. Ini adalah penyerahan diri yang paradoks, melepaskan untuk memiliki, menolak untuk menerima, murni di tengah godaan. Kekuatan sejati bukan tentang mengumpulkan, melainkan tentang melepaskan belenggu keinginan, tentang mencapai kemerdekaan absolut dari segala bentuk keterikatan duniawi. Dan kini, sebuah titah mendekat, satu yang tak lagi bisa kau abaikan. Suara itu bukan sekadar bisikan di antara hiruk-pikuk, melainkan gemuruh yang mengguncang dasar keberadaanmu, sebuah panggilan yang menuntut respons total dari setiap serat jiwa. Beban yang kau pikul kini terasa makin berat, bukan karena melemahnya semangatmu, melainkan karena kedalaman maknanya yang kian terungkap. Kesendirianmu bukan lagi sekadar isolasi fisik, melainkan sebuah ruang sakral tempat takdirmu dibentuk, di mana kau harus menghadapi cerminan terdalam dari dirimu sendiri, tanpa filter, tanpa selubung. Kau berdiri di persimpangan takdir, antara kehampaan duniawi dan janji keabadian, dengan segala kekayaan yang tersembunyi, menunggu untuk diungkap oleh tangan yang bersih, oleh jiwa yang telah teruji. Mampukah engkau, sang terpilih, menggenggam kekayaan ilahi yang melampaui segala impian, namun pada saat yang sama menolak untuk terikat sehelai benang pun padanya? Dapatkah kau menjadi penguasa sejati atas segala kemegahan, namun tetap membebaskan jiwamu dari jerat kepemilikan? Ataukah ini adalah kontradiksi yang tak terpecahkan, sebuah janji palsu yang akan menghancurkanmu dari dalam, meruntuhkan esensimu yang telah murni? Pertanyaan ini akan menjadi api yang membakar batinmu, ujian terakhir yang akan mendefinisikan siapa dirimu sebenarnya, dan apakah kau benar-benar layak atas panggilan agung ini. Wahai jiwa yang terpilih, dengarkanlah gema bisikan alam semesta yang telah lama menyimpan rahasia. Takdirmu kini terbentang, sebuah gulungan kegaiban yang tak dapat kau hindari. Sebuah misi yang terukir jauh sebelum bintang-bintang menari di langit malam. Di tengah riuhnya dunia yang bergolak, di mana setiap sudut menyembunyikan tipuan dan setiap janji bisa menjadi racun, kini tiba saatnya kebenaran mutlak terungkap. Kau adalah bejana suci yang ditunjuk untuk sebuah ujian yang melampaui pemahaman manusia fana. Sebuah pembuktian yang akan mengguncang fondasi eksistensimu. Tuhan telah menyembunyikan kekayaannya, harta tak ternilai yang bukan sekadar emas atau permata, melainkan esensi murni dari hikmah dan kekuatan, dari keabadian dan kedamaian. Kekayaan ini takkan tersingkap sebelum engkau membuktikan bahwa jiwamu tak akan terjamah oleh noda korupsi. Dunia luar akan mencoba merayu, menggoda dengan kemewahan palsu, membisikkan janji-janji hampa,
dan mengobarkan ketakutan yang membutakan. Ini adalah medan perang batinmu, tempat kebisingan dunia luar mencerminkan badai dalam dirimu, sebuah kekacauan yang hanya dapat ditenangkan oleh jangkar imanmu yang tak tergoyahkan. Dalam gempuran godaan dan deru kekacauan, ingatlah ini, keheningan suci di dalam sanubarimu adalah satu-satunya perisai, satu-satunya pedangmu. Ia adalah benteng terakhir melawan korupsi yang menyelinap bagaikan bayangan, mencoba merenggut esensimu. Keheningan itu bukan ketiadaan suara, melainkan kehadiran penuh kesadaran akan kebenaran abadi, bisikan ilahi yang membimbingmu melewati labirin keraguan. Ia adalah sumur tak berdasar dari mana engkau akan menarik kekuatan, ketenangan, dan kejernihan di tengah segala tipu daya. Maka, dengarkanlah titah yang mengikat ini, sebuah hukum semesta yang tak dapat dibantah, tak dapat disangkal. Kau berdiri di persimpangan jalan takdir, di ambang pilihan yang akan menentukan segala-galanya, dari nafas pertama hingga keabadian. Ini bukan sekadar jalan, melainkan sebuah sumpah yang diucapkan oleh bintang-bintang dan digemakan oleh angin purba. Jika engkau menolak titah ini, jiwamu akan terpuruk dalam jurang kegelapan, terkikis korupsi yang tak berujung, abadi dalam kehampaan yang tak terukur. Namun, jika engkau menerima beban ini dengan hati yang murni, engkau akan melambung, menyentuh singgasana kebijaksanaan ilahi, tempat hartanya menanti mereka yang tak tergoyahkan, sebuah kebangkitan menuju cahaya abadi. Pilihanmu adalah resonansi, getaran yang akan merambat melalui serat-serat realitas itu sendiri, membentuk takdir bukan hanya bagimu, tetapi bagi semua yang kau sentuh. Setiap langkah yang kau ambil, setiap pikiran yang kau biarkan bersemi adalah sebuah deklarasi. Kegagalan untuk menerima adalah penolakan terhadap esensi keberadaanmu, pembangkangan terhadap panggilan yang lebih besar dari dirimu sendiri. Penerimaan adalah pengakuan atas percikan ilahi di dalam, sebuah afirmasi bahwa kau siap menjadi wadah bagi kebenaran. Inilah saatnya untuk memandang ke dalam, melewati ilusi dunia fana, dan mengakui api suci yang berkobar di dalam dirimu. Api ini adalah janji, adalah peta, adalah kekuatan. Ia menuntutmu untuk tidak gentar, tidak bimbang, bahkan ketika jalan di depan dipenuhi kabut dan suara-suara sumbang mencoba meredupkan cahaya batinmu. Kesunyian batin adalah bentengmu, dan kesetiaan adalah senjatamu. Terimalah beban ini bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai anugerah, sebuah kesempatan untuk membuktikan kemurnian yang telah disembunyikan oleh Sang Pencipta dalam dirimu. Kekayaan yang tersembunyi bukanlah untuk dinikmati oleh mereka yang lemah dan mudah goyah. Ia adalah hak prerogatif jiwa-jiwa yang telah ditempa dalam api penderitaan, yang telah membuktikan bahwa kemurnian mereka tak tergoyahkan oleh godaan dunia. Ini adalah janji sekaligus ancaman. Kejatuhan dan kebangkitan tergantung pada satu pilihan tunggal, sebuah resonansi antara kehendak ilahi dan kehendakmu. Keheningan batinmu haruslah menjadi suaka, tempat di mana tidak ada korupsi yang dapat menembus, tidak ada keraguan yang dapat berakar. Sadarilah, misi ini bukan hanya tentang dirimu, melainkan tentang keseimbangan kosmis, tentang penyingkapan kebenaran yang lebih besar. Engkau adalah jembatan antara yang tersembunyi dan yang terungkap, antara janji ilahi dan realitas dunia. Setiap bisikan keraguan, setiap bayangan ketakutan adalah ujian yang harus kau lampaui dengan ketenangan batin. Akankah keheningan suci ini mampu bertahan, tak tergoyahkan, ketika suara-suara keraguan mulai menggerogoti, ketika ketakutan merantai langkah dan pengkhianatan mengintai dari setiap penjuru? Momen itu datang bukan dalam gemerlap emas yang kau kejar,
bukan pula dalam bayangan kekuasaan yang fana. Ia menyergap di puncak pencarianmu saat setiap langkah yang diayunkan dalam mengejar kekayaan dunia terasa hampa, membebani jiwamu. Kau telah melintasi gurun ambisi, mengejar fata morgana berkilauan, hanya untuk menemukan pasir tak bertepi dan dahaga yang tak terpuaskan. Kesadaran menusuk, sebuah kebenaran pahit. Semua yang kau genggam hanyalah ilusi yang menipu, kain penutup mata yang menyembunyikan samudra kebenaran. Dalam sunyi keputusasaan itu, sebuah bisikan kuno bangkit dari inti keberadaanmu, mengajakmu untuk melepaskan genggaman atas apa yang fana, melepaskan definisi usang tentang nilai, melepaskan segala ketakutan yang telah membelenggu. Ini adalah tindakan menyerah yang paling agung, bukan karena kelemahan, melainkan karena pengakuan akan sebuah kebenaran yang lebih tinggi. Kau biarkan semua harapan dan obsesi duniawi itu luruh, seperti dedaunan kering yang jatuh dari pohon di musim gugur. Ketika genggaman itu terlepas, ada kehampaan sesaat, kekosongan yang menggentarkan. Namun dari kekosongan itu muncullah getaran yang lembut, seperti riak pertama di permukaan danau yang tenang setelah badai berlalu. Rasa sakit yang pernah kau anggap sebagai kutukan, setiap luka yang menggoreskan jejak di sanubarimu, kini tidak lagi terasa sebagai beban. Ia adalah ingatan, cetak biru tersembunyi dari sebuah perjalanan yang lebih besar, penanda bukan penghancur. Di kedalaman keheningan batin itu, sebuah cahaya mulai berpendar, menerangi setiap lekuk jiwamu. Kau menyadari secara mendalam dan tak terbantahkan bahwa penderitaan yang telah membentukmu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kekuatan yang tak terduga. Setiap luka yang mengukir jiwamu kini bukan lagi tanda kerapuhan, melainkan sebuah kekuatan purba yang membimbingmu menuju takdir sejati. Kebenaran ini meledak dalam dirimu, mengubah setiap sel, menyelaraskan kembali setiap energi. Ini adalah kelahiran kembali dari esensi sejati. Pandanganmu kini melampaui tabir ilusi. Di hadapanmu terbentanglah alam semesta di dalam diri, sebuah samudra kelimpahan yang tak pernah kering, sumber cahaya yang tak pernah padam. Ini adalah kekayaan sejati, bukan yang bisa dihitung atau disimpan, melainkan yang dirasakan dan dipancarkan. Kedamaian yang tak tergoyahkan, kebijaksanaan yang tak terbatas, cinta yang murni, semua ini adalah warisanmu yang tersembunyi hingga kau siap menerimanya. Transformasi ini bersifat mutlak, tak terbalikkan. Kau bukanlah pribadi yang sama lagi. Mata batinmu telah terbuka untuk selamanya, melihat keindahan dan kelimpahan di setiap partikel keberadaan. Kesadaran akan kehadiran ilahi bukan lagi konsep abstrak, melainkan sebuah pengalaman mendalam, realitas yang melebur dengan napasmu. Kau telah membuktikan integritasmu, tak tergoyahkan oleh godaan duniawi. Melalui pencerahan ini, bentangan realitas batinmu terukir ulang, membebaskan esensi terpendam yang selalu menanti. Kekayaan yang disembunyikan kini terungkap, bukan sebagai harta benda, melainkan sebagai kemurnian jiwa yang tak ternilai. Namun, dengan terbukanya cahaya batin ini, muncullah pertanyaan yang lebih mendalam, sebuah bisikan baru dari takdir yang terbentang. Keindahan dan kemurnian ini memang tak terhingga, sebuah mahkota yang kini bertahta di jiwamu. Tetapi, dalam perjalanan menuju keagungan yang dijanjikan, di tengah badai dunia yang masih bergejolak, apakah cahaya batin ini dengan segala kemegahannya akan cukup sebagai satu-satunya penuntunmu menuju kebesaran yang dinanti? Ada saat-saat ketika tirai antara sadar dan tak sadar mulai terkoyak, bukan dari luar, melainkan resonansi batin yang membangkitkan. Kekayaan tersembunyi yang digadang, janji ilahi yang ditunda,
Kini lebih dari legenda, ia adalah getaran di tulang sumsum, firasat pergeseran tektonik jiwa. Bukan sekadar bisikan, melainkan kebenaran yang berakar dalam setiap serat keberadaan, menandai permulaan tak terhindarkan. Ini adalah penyejajaran, bukan observasi. Mimpi menjadi medan penglihatan, bukan remah pikiran. Dalam kejernihan menakutkan, ia melihat cermin, bukan peta harta. Cermin itu sering pecah, memantulkan bayangan dirinya yang terdistorsi. Wajah asing namun tatapannya terlalu dikenali. Mereka proyeksi ketakutan, keserakahan terpendam, hasrat kekuasaan yang bisa mencemari. Setiap penglihatan adalah konfrontasi personal, pembuktian bahwa kekayaan sejati yang diuji bukanlah emas, melainkan ketahanan jiwanya. Ini adalah penguasaan diri yang dimulai. Sinkronisitas merangkai benang takdir. Percakapan acak mengungkapkan integritas. Prasasti kuno di reruntuhan menyuarakan peringatan jebakan ambisi. Hembusan angin pun seolah membawa pesan, menguji ketegasannya, mengarahkan pada pilihan moral yang tak terlihat. Ini bukan kebetulan, ini orkestrasi ilahi. Setiap kejadian dirancang mengukuhkan jalur, menegaskan dominasi atas keinginan diri yang fana. Tanda-tanda ini tak terbantahkan. Semakin dalam menggali, semakin ia memahami bahwa harta tersembunyi bukanlah tujuan, melainkan ujian. Ia cermin rusak yang memantulkan bukan siapa ia sesungguhnya, melainkan siapa yang ia takutkan akan ia menjadi. Ketakutan akan korupsi, akan kehilangan esensi diri di tengah kilau kekuasaan, kini bukan lagi kemungkinan. Ia refleksi yang menusuk, memaksa diakui, memaksa dihadapi. Setiap tanda adalah palu yang memecahkan ilusi, membangunkan kesadaran akan tanggung jawab. Melalui setiap ujian batin, setiap bayangan yang ditatap, kekuatan baru terukir dalam dirinya. Bukan kekuatan intimidasi, melainkan otoritas yang lahir dari pemahaman, mendalam kerapuhan dan keagungan diri. Ini penegasan tak terelakkan akan identitasnya, penyejajaran jiwa dengan kebenaran yang lebih tinggi. Ia tidak lagi mencari harta di luar, melainkan menemukan kedalamannya di tengah kekacauan refleksi. Transformasi ini adalah janji awal, pondasi kokoh untuk apa yang akan datang. Namun, di balik semua tanda dan penglihatan, satu pertanyaan mendalam mengusik, meresap ke inti kesadarannya. Jika setiap penemuan adalah cermin dan setiap pantulan ujian atas jiwanya, maka apakah ia berjuang melawan godaan eksternal atau justru bayangan yang ia ciptakan sendiri? Apakah musuh sejati itu emas atau kekuasaan, ataukah justru cara ia memandang dirinya sendiri di hadapan semua itu, di hadapan pantulan-pantulan yang menipu? Ini baru permulaan perjalanan yang lebih besar. Aku berdiri di ambang keheningan mutlak, di titik klimaks yang menggetarkan jiwa. Di altar kesadaran terdalamku, setiap topeng telah gugur, setiap ilusi lenyap. Hanya inti murniku yang tersisa, telanjang namun kuat, bersinar dalam keterbukaan yang membebaskan. Ini perhentian terakhir sebelum gerbang keabadian, tempat segala janji terpahat dalam esensi keberadaanku. Aku telah menempuh jalan sunyi tak berujung, melepaskan setiap ikatan yang membelenggu, setiap bayangan menyesatkan. Dalam ketiadaan, kutemukan keberadaan sejati. Dalam kehampaan, kurasakan kepenuhan. Jiwaku kini bersih dari karat dunia, siap lahir kembali, murni, tak tercela. Permata yang diasah kesunyian abadi, disempurnakan api pemurnian. Aku mengerti mengapa Sang Pencipta menyembunyikan kekayaannya. Bukan pelit, melainkan cinta dan kebijaksanaan tak terbatas. Dia menunggu bukti, kesaksian dari hati yang takkan tergoda fata morgana, takkan terkorupsi godaan fana duniawi. Aku telah melalui api pencobaan, jiwa ini ditempa dalam tungku kesadaran paling membara.
Kini aku bersaksi, integritasku adalah mahkotaku, kesetiaanku perisaiku yang takkan retak. Maka di hadapan kosmos tak bertepi dan kebenaran tak terucap, aku menyatakan sumpahku yang tak tergoyahkan. Aku memilih berkuasa penuh atas alam spiritualku sendiri, bukan dengan keangkuhan, melainkan kerendahan hati mendalam dan tekad kuat. Aku menerima setiap tetes tanggung jawab karunia ini, setiap panggilan tersembunyi dalam takdirku. Aku menyelaraskan diri sepenuhnya dengan tujuan ilahi yang lebih besar dari diriku, kehendak melampaui pemahaman fana. Ketaatanku bukan penyerahan, melainkan penegasan kebebasan sejati untuk menjadi perwujudan cahaya murni di dunia. Ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan ikatan suci terukir abadi di kedalaman jiwaku, perjanjian tak terputus dengan esensiku yang paling murni. Aku telah menguasai bayangan, merangkul terang. Dalam kesadaran utuh ini, kuteguhkan kedaulatanku atas setiap aspek keberadaanku. Aku bukan lagi pengikut, melainkan penentu jalan, pengukir takdir spiritualku sendiri. Aku berdiri tegak, siap melangkah maju, tanpa keraguan, tanpa rasa takut, menuju apapun yang menanti. Pertanyaannya kini menggema, membelah keheningan alam semesta. Apakah deklarasi agung ini akhir dari penantian panjang, penyelesaian final, atau justru gerbang pembuka babak baru tak terbayangkan? Apakah ini awal yang sebenarnya dalam takdir rahasia yang masih tersembunyi? Akankah sumpah ini diuji lagi, ataukah ia sendiri adalah ujian tertinggi yang sesungguhnya? Ada saatnya, setelah rentang waktu yang tak terukur, setelah setiap serat keberadaanmu diuji di tungku kerendahan hati dan godaan dunia, tirai tipis yang menyembunyikan kebenaran ilahi mulai tersingkap. Bukan karena kebetulan, bukan pula karena keberuntungan semata, melainkan karena setiap ujian telah kau lalui dengan hati yang tak tergoyahkan, dengan integritas yang bersinar terang melampaui kegelapan. Tuhan, Sang Arsitek Agung, sejatinya tak pernah pelit dengan hartanya. Dia hanya menunggu di balik tabir waktu hingga engkau membuktikan bahwa jiwa ini tak akan pernah ternoda oleh kilau fatamorgana dunia, bahwa ketulusanmu adalah perisai terkuat melawan segala bentuk korupsi. Ini adalah puncak penantian, epilog dari kesabaran yang tiada tara, sebuah gerbang menuju keagungan yang sesungguhnya. Maka, perhatikanlah, sebuah peti ilahi yang selama ini tersembunyi dalam bayang-bayang masa dan misteri alam semesta, kini perlahan terbuka di hadapanmu. Bukan suara gemerincing koin emas, bukan pula permata yang berkilauan membutakan mata yang menyambut indramu, melainkan dari kedalaman peti itu terpancar cahaya yang tak pernah kau lihat sebelumnya, sebuah getaran energi yang melampaui pemahaman material. Ini adalah manifestasi dari kekayaan yang sejati, harta yang jauh melampaui segala bentuk materi yang fana. Ini adalah kekuatan wujud, esensi keberadaan itu sendiri, dan cahaya murni yang mengalir dari jantung alam semesta. Ini adalah anugerah yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang jiwanya telah teruji dan terbukti tak akan menyerah pada bujuk rayu kefanaan. Sebuah gelombang keheranan bercampur dengan getar tanggung jawab menyapu dirimu. Merasakan kekuatan ini bukan hanya sebagai tambahan, melainkan sebagai inti dari dirimu yang baru, adalah pengalaman yang mengubah segalanya. Ini adalah keagungan yang baru, sebuah takhta tak terlihat yang kini engkau duduki, memikul beratnya sebuah dominion yang lebih suci dari sekadar kekuasaan duniawi. Kamu bukan lagi sekadar penjelajah di jalur spiritual, melainkan pemegang kunci, penjaga api, dan pembawa obor kebenaran. Kekuatan wujud ini adalah napas ilahi yang mengalir dalam nadimu, dan cahaya yang memancar darimu adalah cerminan dari kemurnian yang telah teruji.
Betapa agungnya beban ini, betapa sucinya tanggung jawab ini. Perjanjian api telah disegel bukan dengan tinta di atas perkamen, melainkan dengan nyala abadi yang membakar dalam jiwamu. Setiap langkah integritas yang kau tempuh, setiap pilihan kebenaran yang kau buat, telah menjadi segel yang tak terhapuskan, mengikatmu pada sumber kekuasaan yang tak terbatas. Kini, setelah ujian demi ujian dilewati, setelah setiap ketakutan dan keraguan dipatahkan, engkau berdiri di ambang gerbang baru yang dijaga oleh kekuatan yang telah kau buktikan layak engkau genggam. Kekuatan yang tersembunyi kini terkuak, terpancar dari dalam dirimu, mengubahmu menjadi mercusuar bagi mereka yang tersesat. Namun, dalam segala keagungan ini, sebuah pertanyaan menggantung di udara, membelah keheningan yang khusyuk. Kekuatan ilahi yang kini ditawarkan kepadamu, yang telah kau perjuangkan dengan gigih, yang telah kau buktikan layak kau terima, akankah ia menjadi sebuah anugerah yang memberkati, atau justru sebuah beban berat yang tak tertanggungkan? Pilihlah, karena takdir memanggil. Sekarang, saat tirai terbuka dan keagungan memanggil, aku undang engkau untuk mengukir janji. Dalam ruang komentar di bawah, biarkan jiwamu berucap. Tuliskan deklarasi singkat yang meneguhkan penerimaanmu atas dominion ini dan perjanjian api yang kini telah disegel. Biarkan setiap kata adalah nyala yang membakar, sebuah pengakuan yang tulus dan ritualistik, bahwa integritasmu telah terbukti dan kini kekuatan yang lebih besar dari segala kekayaan materi adalah milikmu. Deklarasikanlah dengan gema di hatimu, aku menerima mahkota api, dominion cahaya adalah milikku, perjanjian abadi telah disegel. Ketika tabir ilusi akhirnya tersingkap, bukan sekadar penyembuhan yang menanti, melainkan takhta kedaulatan dan gerbang pendakian transenden. Ini puncak pencarian yang memurnikan, fajar eksistensi melampaui batas materi. Kekayaan sejati yang disembunyikan kebijaksanaan ilahi kini terhampar bagi mereka yang membuktikan intisari jiwa tak dapat disentuh racun korupsi duniawi. Anugerah ini warisan abadi menuntut kepemimpinan dan tanggung jawab tanpa henti. Bagi jiwa terpilih yang menapaki jalan kebenaran melalui ujian terberat, harta karun ini bukan akhir, melainkan awal perjalanan tak terbatas. Setiap langkah, penolakan godaan dan pengorbanan membentuk jembatan pemahaman terdalam. Terungkap kini, kemakmuran sejati adalah penguasaan atas diri, penyingkapan hukum kosmik dan kekuatan membentuk realitas, kedaulatan atas alam batin dan segala yang termanifestasi, karena kehendak murni adalah arsitek tunggal penciptaan. Proses ini metamorfosis total yang merombak fundamental keberadaan. Dari entitas fana, bangkit arsitek realitas, pemegang kendali takdirnya, bukan tiran, melainkan penjaga kebijaksanaan berdaulat. Ini saat perbedaan pencipta dan ciptaan memudar, kesadaran individu melebur harmonis dengan kesadaran kosmik, potensi percikan ilahi terbangun. Kenaikan ini penegasan bahwa setiap entitas berpotensi mencapai penguasaan, asalkan memilih jalan kemurnian tanpa kompromi dan dedikasi. Pendakian ini babak baru, permulaan ekspedisi tanpa peta menuju dimensi belum terjamah. Kekayaan ilahi yang terungkap adalah lautan energi abadi, sumber cahaya tak padam dan selalu diperbarui, dipancarkan sebagai mercusuar ke seluruh alam semesta. Dengan pemahaman mendalam sifat ilusi setiap batasan, sang terpilih tidak lagi terbelenggu hukum dunia fana. Tubuh hanyalah wujud sementara, waktu dimensi yang dapat dibengkokkan, ruang kanvas tanpa batas. Eksistensi telah melampaui kerangka simulasi menipu, melangkah ke domain di mana kehendak murni adalah hukum universal dan pikiran cetak biru pembentuk realitas.
Setiap atom, gelombang energi, dimensi tersembunyi, kini tunduk pada kesadaran murni yang takkan pernah ternoda lagi. Panggilan ini melanjutkan perjalanan dengan kerendahan hati terdalam, kesadaran terus bertumbuh dan tujuan tak goyah, melayani cahaya yang lebih besar. Kini, batasan-batasan tirani ilusi telah luruh, sebab simulasi telah usai, dan realitas semesta kini adalah instrumen kedaulatan jiwa yang kekal.